berzina, narkoba, main perempuan, kemudian mabuk-mabukan, semakin Allah beri nikmat semakin jauh dari Allah. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang kami uji, kata Allah, dengan yang buruk-buruk. Tujuannya apa? Semuanya agar mereka kembali kepada kebenaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau awak sibuk jo penyebab penggundulan hutan, kadang payuak ke daerah-daerah dambu, ke daerah-daerah bencana, Ustaz, kawan-kawan relawan bercerita, kanlah model itu musibah, Ustaz. Azan awak di masjid itu yang hadir tetap itu orang. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah jauhkan musibah dan bencana dari diri kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kelapangan iman dan Islam. Di saat sebagian saudara-saudara kita Allah uji dengan berbagai musibah dan bencana. Ada yang rumahnya hanyut karena banjir bandang atau galudug. Ada yang rumahnya hilang dan hancur karena longsor. Ada yang kekeringan, kelaparan karena bantuan tidak kunjung datang. Ada yang akhirnya meninggal karena terhimpit reruntuhan, tidak ada air bersih dan segala macamnya. Di tengah ujian-ujian tersebut, Allah masih berikan kita kelapangan, nikmat dan karunia, dan tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bencana, jauhkan kita dari mara bahaya, dan Allah kokohkan kita di atas iman dan Islam. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dalam kehidupannya, dia pasti akan berbahagia. Dia pasti akan mendapatkan kenikmatan di atas dunia dan kenikmatan nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab keselamatan itu di antaranya mematuhi, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih
masih memudahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Kemudian duduk menunggu datangnya waktu sholat. Yang kata Rasulullah SAW, selama kita duduk sampai datangnya waktu isya nanti, kita dicatat dalam keadaan sholat. Pahalanya seperti orang yang sholat. Kemudian kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisanya kita duduk di majelis ilmu, maulang-ulang kaji, ya, maingi-ingi balik yang lugu, yaitu mempelajari ilmu agama. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, mengulang-ulang kaji, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin dirinya menjadi baik, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bersama mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar tadi. Dan tentu saja Rasulullah juga menjelaskan, siapa yang berkumpul di masjid-masjid dalam rangka mempelajari ilmu agama, nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan, wa khafiya inda rahmah. Kemudian Allah akan berikan kepadanya rahmat. Maka orang-orang yang panik, orang-orang yang gelisah, susah, apa salah satu obatnya? Hadir di pengajian di masjid. Karena di sana Allah menurunkan ketenangan dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ketenangan tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin membahas sedikit tentang tolak bala. Ya. Bala yaitu kesialan ataupun kemalangan ataupun musibah ataupun berbagai ujian dan hukuman yang Allah berikan kepada kita disebabkan oleh dosa-dosa kita. Zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh tangan manusia. Apa itu tangan manusia? Dosa-dosanya, kemaksiatannya kepada Allah, sehingga Allah menurunkan bala kepadanya. Kita lihat bagaimana Allah mengisahkan tentang kaum Nuh alaihi salam. Allah menurunkan nabi mulai dari zaman Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh. Semua manusia menyembah Allah, semua manusia beribadah kepada Allah, semua manusia mentauhidkan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, tempat meminta, menolong, bergantung, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Semua manusia hidup tentram, hidup damai. Itu dilewati beberapa kurun masa.
Dalam salah satu riwayat beberapa ribu tahun. Ada yang mengatakan 10.000 tahun, ada yang mengatakan 5.000 tahun. Sampai akhirnya meninggal orang-orang soleh, Suwa, Yahud, Nasr, ya. Mereka ini orang soleh, orang yang memberi minum orang-orang yang pergi haji, suka bersedekah, pokoknya orang yang soleh, rajin beribadah. Maka ketika mereka meninggal, datanglah syaitan. Ibnu Katsir menjelaskan, maka apa kata syaitan? Buatkanlah gambar-gambar, dibuatlah gambar di kuburannya. Kemudian syaitan mengatakan, tidak cukup gambar, buatlah patuang-patuang. Aku no patuang kok, boleh tekan aja, oh iku orang soleh, iku yang tadi tiru, iku yang tadi contoh. Sehingga apa? Generasi muda semakin semangat beribadah. Dibuat patung. Berlalu beberapa kurun, kemudian ilmu tidak ada lagi, para ulama sudah banyak yang meninggal, maka iblis datang lagi. Kalian tahu siapa ini? Ini bukan orang soleh, ini Tuhan-Tuhan kalian. Dialah nanti yang akan menyampaikan doa kalian kepada Allah. Tuhan-Tuhan ini, patung-patung inilah yang akan mendengar doa kalian dan menyampaikan kepada Allah. Kemudian mulailah patung ini disembah. Mulailah mereka melakukan kesyirikan. Mulailah mereka mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan. Mulailah mereka bergantung kepada patung-patung ini. Maka ketika terjadi kesyirikan, Allah utuslah Rasul yang pertama. Siapa itu Rasul yang pertama, Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah utus Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi kesyirikan, maka Nabi Nuh mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan patung-patung, meninggalkan orang-orang saleh tersebut, beribadah hanya kepada Allah. Berapa tahun Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan mereka? 950 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup kepalanya dengan kain sal. Tidak mau dengar, tidak mau diajak kepada beribadah hanya kepada Allah. Sibuk dengan kesyirikan, senang dengan kesyirikan, khusyuk dengan kesyirikan, yakin dengan kesyirikan, bahwasanya inilah yang menyebabkan mereka mendapat manfaat atau tertolaknya mudarat. Lalu mereka tantang Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau Nabi, coba datangkan azab kepada kita. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan azab yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya dan tidak Allah turunkan setelahnya, yaitu dalam hitungan detik bumi ini semuanya penuh dengan air. Penuh dengan air. Allah buka pintu-pintu langit, bukan hujan yang lebat. Allah buka pintu langit itu, sehingga turunnya seperti apa? Seperti air mancur yang besar. Allah buka pintu-pintu bumi, keluar air dari atas, dari bawah. Dalam hitungan detik, maka banjir bumi semuanya. Tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka inilah penyebab terbesar Allah memberikan azab ketika manusia berbuat syirik kepada Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kaum Ad, Allah kirimkan angin yang kencang, mematikan dingin. Begitu juga kepada kaum Samud, Allah kirimkan petir-petir, ya, yang menggelegar.
Begitu juga kepada kaum Lut, Allah balikkan negeri mereka. Begitu juga kepada pengikut Musa, pengikut Fir'aun, Allah belah laut dan Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Begitu juga kepada kaum-kaum yang lain, Allah azab mereka disebabkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun itu, ketika seseorang melakukan kesyirikan, minimal Allah mengazabnya dengan Allah tidak berikan ketenangan pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya ketenangan, kelapangan, kejayaan, dan dia di atas petunjuk. Maka ini jaminan dari Allah. Maka contoh ringan Bapak Ibu, ketika seseorang tidak bergantung kepada Allah, maka tidak tenang jiwanya. Dia menolak bala dengan cara kesyirikan. Dia memakai jimat-jimat, resah, gelisah. Kenapa? Allah gantungkan dia dengan jimat-jimat tadi. Sedikit-sedikit ingat lagi jimat, ingin perbarui, ingin tergantung dengan jimat tersebut. Pergi keluar, lawan bare, jimat tinggal, Allah gantungkan dengan jimat tadi. Tidak pernah tenang. Ada orang yang membeli jimat dengan harga ratusan dan segala macam, ratusan juta, tidak dapat ketenangan. Kemudian dengan cara-cara yang lain, innar ruqa wat-tamaim wat-tiwala syirkun, sesungguhnya jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Kemudian jimat-jimat yang digantung di leher, di pinggang, di kaki, di bantal, sampai suri rumah, digantung di rumah, enak macam-macam, lukah balui, ya, dan macam-macam. Kemudian pamanih, pangasih untuk pelet, membuat pasangannya semakin sayang, maka apa kata Rasulullah, ini adalah kesyirikan. Jadi ketika seseorang bergantung kepada selain Allah, apa yang dia rasakan? Tidak ada kenyamanan. Justru dia semakin resah dalam kehidupannya. Maka apalagi kalau seandainya seseorang melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang luar biasa kepada mereka. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu, Allah memberikan bala disebabkan kesyirikan yang mereka kerjakan. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja bentuk kesyirikan tadi? Ya banyak macamnya. Di antaranya bergantungnya seseorang kepada kuburan-kuburan orang saleh dan menganggap kuburan orang saleh itulah yang menghilangkan penyakitnya, menghilangkan kesusahannya, dan menghilangkan berbagai permasalahannya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian ada sebagian orang ketika ditimpa musibah, dia menyembelih, kalau itu dari sungai, dari lawi, nyembelih untuk penghuni sungai, untuk penghuni laut, ya, untuk penghuni gunung, untuk penghuni ini dan itu. Maka Allah sudah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, Allah yang punya semua. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan bahwasanya
dia bukan punya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu negeri mampu menghilangkan kesyirikan yang ada di negeri tersebut, Allah janjikan keamanan, ketentraman, kemenangan, kejayaan. Kita lihat negeri-negeri Arab, ya, terutama Arab Saudi, ketika mereka menghilangkan kesyirikan-kesyirikan. Ada orang pergi umrah, nampak di pohon gadang, anyo bayi selawat bersama-sama di sini, anyo mengecian ko pohon ko ditanam di Umar dan segala macamnya. Tahu pemerintah Saudi, langsung diusir, didatangkan eskavator, langsung dibongkar pohon tadi. Arab Saudi itu miskin dulunya Bapak Ibu, tidak ada apa-apa, miskin mereka, bahkan banyak ulamanya yang buta. Kenapa miskin? Tapi ketika mereka menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan, maka Allah buka rezeki tadi. Ditemukan minyak, ditemukan emas, ditemukan berbagai barang tambang. Kemudian semakin kaya. Barakati minas samai wal ardh. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita langit dan bumi ini milik Allah. Maka ketika kita penuhi perintah Allah, hendaklah kalian beribadah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian mempersekutukan aku. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menolak bala yang paling utama di dalam Islam adalah dengan kita memperbaiki tauhid kita dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin." Dan janganlah kamu menyembah selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala raddu li fadlihi. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya dari di antara hamba-hambanya, dan Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yunus ayat 106 dan 107. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita berbuat syirik, Allah akan azab. Kemudian Allah tegaskan tidak ada satupun manfaat yang ada pada diri kita melainkan itu dari Allah. Tidak ada satupun kesenangan, semuanya dari Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak mudarat dari diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mampu melakukan selain Allah. Tidak ada. Patung-patung kah, orang saleh kah, nabi kah, malaikat kah, siapapun dia, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang ketika dia ingin memperbaiki kehidupannya, maka dia harus memperbaiki tauhidnya, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama,
Sehingga apabila kita melakukan kesyirikan, azab akan datang. Apabila kita menjauhkan kesyirikan bahkan meninggalkannya, keberkahan akan datang kepada diri kita. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu meyakini setiap yang terjadi di atas permukaan bumi ini itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keburukan terjadi, itu ulah tangan kita, kemaksiatan yang kita kerjakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab dan bala kepada sebagian orang. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menimpakan hanya ikut terjadi karena pembalakan hutan. Benar, tapi coba kita lihat siapa yang bisa memasukkan dalam logikanya. Siapa yang membuat air bisa menenggelamkan kayu-kayu yang sangat kuat? Saya pergi ke beberapa daerah terjadinya longsor dan banjir bandang itu. Satu kayu itu tidak bisa diangkat oleh puluhan orang. Pakai alat untuk mengangkat, berapa besarnya? Ya, air yang membuat jembatan-jembatan runtuh, air yang membuat mobil-mobil, bahkan mobil besar juga hanyut. Ya, ini tentu saja kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kaum muslimin Bapak Ibu. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu semua, sehingga kita introspeksi diri. Ternyata ini akibat dosa-dosa saya, sehingga Allah menurunkan azab yang seperti ini. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kami atau kembali kepada kebenaran. Al-A'raf 168. Allah yang katakan, kami uji mereka dengan diberikan nikmat. Ada orang diberi nikmat semakin kufur. Dia nyokayo, sadolahnya nyecipu, berzina, narkoba, ya, main perempuan, ya, kemudian mabuk-mabukan. Semakin Allah beri nikmat, semakin jauh dari Allah. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang kami uji, kata Allah, dengan yang buruk-buruk. Tujuannya apa? Semuanya agar mereka kembali kepada kebenaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau awak sibuk jo penyebab penggundulan hutan, ya, kadang payuak ke daerah-daerah dambu, ke daerah-daerah bencana itu, Ustaz, kawan-kawan relawan bercerita, kanlah model itu musibah itu, Ustaz. Azan awak di masjid itu yang hadir tetapnya 2 orang, ya. Kok masih nampak tumpukan lumpur, masih nampak tumpukan kayu, masih ada korban-korban yang nampak, masih nampak bekas-bekas kekuasaan Allah ketika azan dikumandangkan. Yang ke masjid itu seketik 2 orang, padahal penduduknya lumayan banyak. Ini sebagian kita sudah diuji oleh Allah, tapi tidak mau kembali kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kami uji. Gunanya untuk apa? Agar mereka kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenal Allah di waktu lapang.
Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifuka fis syiddah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia mengenalmu di waktu sempit. Hadis riwayat Tabrani. Apa maksudnya menjaga Allah, kaum muslimin Bapak Ibu? Menjaga perintahnya, salat, menjauhkan larangannya, menjauhkan yang diharamkan. Yang diperintahkan Allah akan ajuan, yang dilarang di Allah wa tinggal. Itu namanya menjaga Allah. Apa kata Nabi? Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Apa artinya? Ketika awak sampai pertolongan Allah dake. Kenapa? Awak patuh Allah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ingatlah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengingat engkau di waktu sempitmu. Ketika sehat, ketika kayu, ketika muda, ketika kue, tidak amuh beribadah kepada Allah. Ketika lamah, ketika membutuhkan pertolongan Allah, Allah tidak bantu. Bacanya, ketika awak sedang lapang-lapang kau ingat Allah, berzikir kepadanya, menjalankan perintahnya. Apa kata Rasulullah? Ingatlah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Kaum muslimin Bapak Ibu, kadang ada sebagian tampil itu yang wajah lihat, tidak sampai bantuan, tidak sampai relawan kesinan, masih payah, kesusahan, tidak mengingat Allah di waktu lapang, sehingga ketika dia sempit, Allah jauhkan pandangan orang dari diri, sehingga apa? Pertolongan tidak datang. Dan ini juga yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi Yunus. Kalaulah Yunus ini bukan orang yang sering mengingat kami di waktu lapangnya, maka sungguh akan kami biarkan Yunus itu berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Apa salah satu yang menyebabkan Yunus ditolong oleh Allah? Nabi Yunus alaihissalam sering mengingat Allah di waktu lapangnya. Makanya Pak Ibu, kalau awak ingin ditolong Allah ketika sampai, ketika awak lapang, ketika awak sehat, ketika awak kue, ketika awak kayu, ketika waktu ruang awak banyak, ingatlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jauhi maksiat. Ketika kesempitan datang, Allah pasti akan menolong kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan merendahkan diri saat musibah melanda. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryati min nabiyyin illa akhasna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un." Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Al-A'raf 94. Ini lagi yang dikatakan ulama. Apa sebab datangnya musibah? Menentang Nabi. Kaum Nabi Nuh, dia tentang Nabi Nuh. Kaum Nabi Hud, dia tentang Nabi Hud. Kaum Nabi Saleh, dia tentang Nabi Saleh. Kaum Nabi Musa, dia tentang Musa. Kaum Nabi Ibrahim, dia tentang Nabi Ibrahim. Begitu juga semua para Nabi dan Rasul. Ketika mereka menentang, kami turunkan azab, kata Allah. Gunanya apa? Agar mereka menundukkan diri, tidak sombong. Maka salah satu hal yang bisa menolak bala, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Jangan sombong juga lah. Indah solat alunjo adu menggari ustaz. Tak bisa dipasau-pasau lah. Adu lendo panggilan. Panggilan ditunggu, panggilan malaikat maut yang ketiga ya Pak Ibu.
Paksa jiwa itu, ya, tunduk, merendahkan diri. Sudah datang musibah labanya, tidak jauh mau sholat, masih mengarengkan jauh, meninggikan diri dan sombong kepada Allah, maka menundukkan diri ketika musibah datang. Lihat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Aku ini orang yang zalim. Ya, dia minta pertolongan kepada Allah, merendahkan diri. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga sampai di bumi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang akan mengampuni, siapa lagi? Aku akan menjadi orang yang rugi, merendahkan diri. Benar-benar memohon, meminta kepada Allah. Jangan bergantung meminta kepada orang-orang saja, minta kepada Allah. Merendahkan diri. Ini menyebabkan seseorang terhindar dari bala. Kemudian yang selanjutnya berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesulitannya. Karena doa ini senjatanya mukmin. Doa ini dapat merubah takdir. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Doa orang-orang yang terzolimi mustajab. Doa orang-orang yang lagi kesulitan mustajab. Maka salah satu upaya kita agar tidak mendapatkan musibah, bala, adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya bertawakal kepada Allah. Ketika kita diberi musibah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian yakin dengan takdir Allah dan yakin Allah itu Al-Hakim. Pasti ada hikmah dalam setiap musibah, dan yakin bahwasanya siapa yang bergantung kembali kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. At-Talaq ayat 3. Di tawakal ini yakin dengan pertolongan Allah, Bapak Ibu. Jangan mengaluh tarwi, jangan berharap tarwi ke manusia akan kecewa. Yakinlah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakalnya burung, maka kalian akan dipenuhi kebutuhan kalian. Apa itu tawakalnya burung? Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya, dia tidak tahu di mana padi yang mengunyang, di mana jagung yang mupiah. Tapi dia yakin rasa kinyo ada hari itu. Keduanya tabang. Sehingga apa? Dapetnya padi, dapetnya jagung. Dan tidaklah burung ini pulang pada sore hari, melainkan tenggolok dan perutnya sudah penuh dengan makanan. Kenapa Allah memberikan rezeki? Ini yang tawakal. Bergantung kepada Allah dan tetap berusaha. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi kebutuhannya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tolak bala dan kesusahan dari dirinya dengan syarat dia bertawakal kepada Allah, berserah diri. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini janji dari Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari permasalahan. Rumah yang hancur, kebutuhan rumah yang hilang, perkakas yang hilang, kendaraan yang hilang, semuanya. Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami berikan jalan keluar dari permasalahannya, dan kami beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Artinya apa? Semakin diberi musibah oleh Allah, bukan semakin menjauh dari Allah, semakin dekat. Ada teman bercerita, ada kawan Ustaz, patang tu rajin mana solat berjamaah, kini tidak solat sama sekali. Kenapa? Dia lacibu solat, indak jo dapat anak. Ya, akhirnya marah kepada Allah, kecewa kepada Allah, tidak terima dengan keputusan Allah, tidak mau solat. Allah tidak perlu dengan solatnya. Jadi kalau anda solat, kemudian Allah berkurang kekuasaan, enggak, tidak peduli Allah, tidak butuh Allah dengan ibadah kita tadi. Kita yang butuh ibadah kepada Allah. Maka ini yang takwa. Dalam setiap keputusan Allah itu ada kebaikan. Bapak Ibu, ingat kita kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika Musa dan Khidir berjalan, nampak seorang anak. Maka ketika anak ini lewat, dibunuh oleh Khidir atas perintah Allah. Heran Musa, kenapa engkau bunuh? Maka setelahnya diceritakan oleh Khidir, sesungguhnya anak ini, kalau dia besar nanti akan menyebabkan orang tuanya menjadi kafir. Maka Allah perintahkan untuk membunuhnya, kemudian Allah akan ganti dengan anak yang lebih baik. Bisa jadi seseorang diberi anak nanti, justru anak itu yang membuatnya sakit hati, sakit jantung, tak capeknya mati, segala macam. Ya, ada dikisahkan oleh ulama. Ada orang ini menjaga Hajar Aswad, kerjanya menjaga Hajar Aswad. Ya, kalau Pak Ibu ada pergi haji dan umrah, biasanya pakai tali, Pak Ibu bergantung-gantung di tali itu. Maka apa keceknya? Suatu ketika ambo itu mencari salah seorang jemaah haji. Dia berdoa kepada Allah, menangi-nangi ibu-ibu, ya Allah agil anak, ya Allah agil anak. Aku ingat wajahnya, ingat suaranya. Kemudian berlalu beberapa tahun, sekitar 15 tahun. Kembali dia datang dan Allah ingatkan aku dengan dia, dengan suaranya. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah, matianlah anak ambo, cabui angoknya ya Allah, anak durako, minta kepada Allah. Maka orang ini turun, dia minta gantikan kepada temannya, kemudian dipanggil. Bukankah bapak yang dulu berdoa minta anak? Betul. Kenapa minta dimatikan? Anak ambo tu durako mana? Yo mana mantiko langit sirangnya. Ambo mintanya mati gini, supaya diambil oleh Allah. Apa kata yang menjaga Hajar Aswad ini? Ambo dengar Pak dulu berdoa minta anak, kurang lengkap doanya Pak. Minta anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Maka balik Pak gini kata Abah balik, minta ke Allah di sini, jadikan anakku anak yang soleh. Baliknya menangi-nangi ibunya. Kemudian 1 tahun setelah itu datangnya balik. Kata orang yang menjaga Hajar Aswad ini, dia datang dengan anaknya. Maka ambo tanya, bagaimana keadaannya? Anak saya telah berubah menjadi anak yang saleh. Ya. Jadi jangan kita menganggap apa yang diberikan Allah itu bukan yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Allah ambil harta kita dan segala macam. Semakin banyak musibah, semakin bertakwa kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, meninggalkan maksiat. Apa yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami berikan jalan keluar dari permasalahannya.
Cibol apa itu? Ketika di sampian duniawa jangan lalu apa banyak sholat. Ketika di sampian duniawa tak tahu ang tadi kerajaan yang melamar kesinan kamari lah baca bolo kerajaan itu indah jodoh. Berbanyak ibadah, banyakkan sholat, banyakkan baca Quran, banyakkan puasa sunnah, banyakkan ibadah, tingkatkan ketakwaan. Apa yang Allah janjikan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak kalian sangka-sangka. Tak tahu siapa dan dosa rezeki. Ini dia. Semakin Allah puji, tambah malih beribadah. Semakin Allah puji, tambah jauh dari Allah. Guna solat start indah kakayu ada start. Guna solat start indah yang dia. Ini salah, keliru. Allah yang janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Kemudian yang selanjutnya, melakukan kebaikan kepada orang lain. Sana'iul ma'rufi taki masari as-su' wa sadaqatu khafiyan tudfi'a ghadabar rabb. Berbuat kebaikanlah kalian, maka kebaikan tersebut akan menjaga dari kebinasaan yang buruk. Dan bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi, karena sedekah tersebut akan memadamkan murka dari Rabb.